Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan AE Review ya. Buat kalian yang baru nonton video ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notif ketika kami mengupdate video. Oke, di tangan saya kali ini ada sebuah smartphone yaitu Redmi Note 9 ya. Ini bukan smartphone keluaran baru ya, karena ini rilis di bulan April 2020. Cuma ini sangat hype sekali ya kemarin, dan ini sudah mengalami penurunan harga hingga 2.099.000 untuk varian RAM 4GB dan RAM 64GB. Karena ini varian Xiaomi yang paling worth it ya, yaitu Redmi Note. Oke, kita lihat dulu boxnya ya. Di sini ini tertulis ya, Xiaomi kami buatan Indonesia, berarti ini garansi resmi ya. Ini ada logo Mi, kemudian ada tulisan Redmi Note 9, ada tampilan tampak depan dan tampak belakang. Kita sudah bisa gambarkan gimana model dari smartphone di dalam dusnya. Kemudian di kanan hanya tulisan Redmi, di bagian bawahnya kosong ya. Ini sebelah kiri juga Redmi. Kemudian di bagian belakang seperti biasa kita akan dapat selling point dari Xiaomi Redmi Note 9. Di sini ada 48 megapiksel AI quad kamera, kemudian 5020 mAh baterai ya, besar sekali. Kemudian di sini ada 6,53 inch Full HD Plus dot display ya. Kemudian dia menggunakan prosesor MediaTek Helio G85, High Performance Helio G85. Ini yang akan saya unboxing ini adalah Onyx Black varian warnanya, dan RAM 4 dan internal 64GB. Oke, dalam boxnya ini kita dapat surat cinta dari Alvinse. Kemudian ini yang saya unboxing adalah paket second hand atau produk second ya. Tapi ini mulus sekali dan like new ya. Oke, ini unitnya kita pinggirkan dulu. Kita lihat isi dalam boxnya. Ini ada charger ya. Chargernya ini kita lihat batoknya berapa watt ya. Oke. Di sini batoknya ini maksimal di 22,5 watt ya. Tapi handphonenya sendiri bisa di 18 watt ya. Jadi ini maksimalnya ya di 22,5 watt. Dan ini adalah kabel chargernya yang sudah Type C. Mantap ya. Oke, ini ada kemudian ada paket-paket dokumen ya. Di sini ada SIM tray ejector. Kemudian ada kartu garansi ya. Oke. Kemudian di sini ada silicone case yang agak buram ya. Ini biasanya mengikuti warna dari handphonenya. Kalau kita biasanya beli yang agak gelap seperti ini bagian backdoornya, dia akan mengikuti warna case-nya. Ini case-nya bening tapi agak buram warna hitam ya. Tapi ini yang bening ya, yang clear case. Oke, sekarang kita ke handphonenya untuk lihat dari sisi persisinya. Oke, kita ke handphonenya ya. Ini sudah saya setup dan sudah perbarui ke Android baru ya, Android 11. Karena barusan ada pembaruan untuk ke Android 11 ya. Sebelum kita masuk ke software dan performa, kita lihat dulu sekelilingnya ya. Di sini ada layar 6,573 inci ya. Ini. Kemudian di sini ada kamera depan 13 megapiksel ya. Ini berbentuk pansol atau dibilang oleh Xiaomi adalah dot display. Kemudian di samping kanannya ini ada tombol power ya, tombol power. Jadi ini fingerprintnya masih di belakang ya. Ini ada tombol volume up and down. Kemudian di atas ini kita temukan ada mikrofon. Kemudian ada infrared blaster. Mantap, Xiaomi masih pertahankan IR blaster ya, bisa untuk remote. Kemudian ada SIM tray
Oke, ini triple slot non hybrid ya, bisa mendukung 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Kemudian di bagian bawah ada headphone jack 3,5 mili, kemudian ada lubang mikrofon, kemudian ada colokan untuk USB Type-C dan speaker. Kemudian di bagian belakang ini ya, desainnya namanya berdesain polikarbonat ya, seperti kaca tapi ini adalah plastik. Ini solid banget ya. Kemudian di sini ada fingerprint ya. Kemudian di atas ada kamera 48 megapiksel. Kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan 2 kamera lainnya adalah depth sensor dan lensa makro. Oke, kita ke handphonenya. Ini sudah saya setting, beberapa aplikasi sudah saya install. Kita akan cek di tentang ponsel dulu ya. Oke, tentang ponsel ini saya baru download ya. Ini versi MIUI terbaru, yaitu MIUI Global 12.5.1. Ini berbasis Android 11 ya, pembaruan terbaru ya. Baru beberapa jam tadi saya download. Kemudian ini yang internal 64 GB. Ini Androidnya sudah versi Android 11. Oke, kemudian kita langsung cek kameranya ya. 48 megapiksel nih, mau dilihat gimana. Ini saya coba foto. Oke, di sini ada model HDR ya. Ini bisa kita aktifkan. Kemudian ada video. Videonya itu bisa merekam di 1080 30 fps atau 720 di 30 fps. Kemudian ada mode portrait. Di sini lainnya ada mode malam, ada mode kamera 48 megapiksel ya. Kemudian ada lagi mode video singkat ya. Kemudian ada mode panorama. Ini dokumen ini untuk apa ya? Search barcode. Kemudian ini ada slow mo, gerak lambat dan selang waktu. Kemudian yang paling ujung tadi ada mode pro. Ya, ini kita bisa atur ya saturasinya, dia punya ISO, kemudian shutter speednya kita bisa atur di mode pro. Oke, kita ke AIDA 64 ya untuk cek spesifikasi lengkap. Di sistem ini nama model perangkatnya Redmi Note 9 ya. Ini RAM-nya 4 GB dengan tipe LPDDR4X, lumayan luar biasa. Ini akan ngebut ya. RAM total ini 3736, yang tersedia tinggal 1400. Penyimpanannya 64 GB. Kemudian ini menggunakan MediaTek Helio G85 ya, gaming processor. Ini pakai Cortex A75 dengan clock speed tertinggi di 2000 MHz dengan 2 core berada di Cortex A75. Oke. Ini layarnya sudah Full HD Plus ya, 1080x2340, tipenya masih IPS ya. Kemudian ini 6,53 inci, kepadatan pixel di 395 dpi. Baterainya 5020 ya, dengan fast charging 18 watt ya. Ini sudah versi Android 11 ya, tingkat keamanannya juga sudah terbaru, ini tanggal 1 Agustus 2021. Oke, ini kameranya yang terbaca 12 megapiksel. Itu karena terbacanya di perangkat di software AIDA ini, karena 48 megapikselnya itu adalah gabungan piksel ya. Dan di sini mendukung penstabilan video ya, atau video untuk membuat video untuk supaya stabil ya. Ada ACE-nya, Electric Stabilization. Oke, kemudian kita ke sensor untuk cek kelengkapan sensornya. Apakah sensornya lengkap? Alhamdulillah lumayan lengkap. Ya, ini sudah lumayan lengkap ya. Ada gyro. Ini gyronya bukan yang software ya, tapi ini hardware. Jadi tidak delay mungkin untuk main game yang virtual seperti PUBG Mobile. Oke, kemudian kita tes untuk multi-touch ya. Multi-touchnya berada di berapa sentuhan ya.
Oke, ini di sini terekam 6 sentuhan ya, tapi sebenarnya ini ada 10 sentuhan ya. Oke, kita tes touch delay-nya ya. Ini kita pakai real drum. Apakah dia ada touch delay di pinggir-pinggir? Ya, kita coba. Ya, coba kita tekan di pinggir. Oke, tidak ada touch delay ya. Ini aman, sama sekali tidak ada touch delay-nya. Oke, kita sekarang tes untuk game MOBA ya. Ini Mobile Legends. Kita lihat settingan grafiknya, dia bisa ultra apa tidak ya. Karena ini varian RAM yang RAM 4 GB ya. Bukan yang RAM 6. Kalau RAM 6 itu sudah pasti ngangkat di grafik ultra ya. Ini yang RAM 4 GB dan internal storage 64 GB. Ini kalau dilihat secara sepintas ini enak sekali ya, karena tidak ada notch yang mengganggu, karena notch-nya letaknya di bagian bawah ya, jadi ini enak memang untuk gaming ya. Dan ini G85 ini gaming prosesor ya, kalau katanya MediaTek. Tapi nanti kita lihat ya, kita akan tes Mobile Legends dan PUBG Mobile, apakah dia bisa grafiknya rata kanan atau tidak. Oke, aduh terlalu besar. Welcome to Mobile Legends. Ini kita akan lihat grafiknya ya. Wow, bisa lihat? Ini terbuka sampai ultra ya. Bisa ultra, bisa mode high frame rate ya. Wow, keren. Oh, ini cuman jaringannya ini lagi ngadat ya. Ini merah. Yang jelas gameplaynya ini asik ya. Bisa ngangkat untuk Mobile Legends karena dia bisa terbuka sampai ultra, dan yang direkomendasikan itu adalah tinggi ya. Jadi ini bisa rata kanan ya. Ini ultranya. Wow, keren. Jadi para untuk gamer Mobile Legends, HP ini recommended ya. Luar biasa. Oke, kita akan ke game berikutnya ya, langsung saja karena kita cuman bisa kita cuman lihat ininya saja ya, settingan grafiknya ya. Kita ke PUBG Mobile. Oke, kita akan tes untuk game PUBG Mobile ya. Ini kita sudah masuk di area latihannya ya. Ini kita akan tes apakah grafiknya mentok di mana ya. Tuh, ini masih jatuh lagi. Oke, kita akan lihat settingannya. Ini grafik ya. Ya, dia bisa HDR Ultra. Keren. Seimbang ultra masih bisa, HD high ya, paling mentok ya. Saya biasa pakai di halus ultra biar dapat experience game yang tidak lag ya. Kemudian ini kita akan tes untuk sensor gyroscope-nya ya. Ini saya sudah aktifkan gyroscope-nya. Kita akan tes apakah ada delay ya. Ini kalian lihat lag kayak patah-patah ini karena jaringan ya, bukan karena handphonenya nggak mampu, tapi jaringannya. Jadi walaupun handphone Anda speknya tinggi, tapi tergantung lagi jaringannya. Kalau jaringannya tidak bagus ya tetap seperti ini. Ini contohnya nih, ini terjadi lagging ya. Ini kita akan tes untuk gironya. Oke, jadi gironya tidak ada delay ya. Oke, itu saja mungkin untuk tes dari PUBG Mobile. Jadi intinya kalau ditanya HP ini recommended tidak. Untuk sekarang ya, harganya untuk harga resminya di RAM 4 GB dan internal storage 64 GB itu berada di Rp2.100.000, dan RAM 6 GB dan internal storage 128 GB ada di kisaran harga Rp2.500.000. Jadi kalau ditanya worth it atau tidak, ya kembali lagi kepada kalian untuk kepentingannya untuk apa.
smartphone-nya ya. Tapi kalau untuk game-game casual yang tidak terlalu berat ya, ini cocok sekali ya. Untuk mode kompetitif seperti Mobile Legends masih bisa ya, masih bisa ngangkat. Oke, jadi sekian dari saya mungkin dari AE Review untuk review Redmi Note 9, review singkat dan hands-on. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol like-nya, di-share kepada teman-teman apabila ini bermanfaat. Dan jangan lupa lonceng notifnya dinyalakan supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai di sini saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.